Kembali lagi bersama kami pemirsa di Talkshow malam hari ini di segmen kedua. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, kita saat ini sedang membicarakan tentang siswa SMP siaga bencana, dan line telepon kami 0651407171 sudah kami buka untuk Anda. Baik, Pak Anas, ada satu kesan ya bahwa kurikulum itu sangat membebani. Ini menjadi satu persoalan yang kita hadapi, bukan hanya di Aceh, barangkali juga di Indonesia. Kurikulum A, B, C, dan D, anti korupsi, masalah narkoba, sehingga ada kesan overload ini kurikulum. Bagaimana ini strateginya secara makro, Pak Anas? Ya, kadang orang awam memahami kurikulum itu adalah jam-jam pelajaran yang harus diisi dengan topik tertentu yang memang tidak boleh bergeser. Itu yang sering dipahami. Padahal yang dimaksudkan dengan kurikulum ini adalah bagaimana menuangkan materi-materi itu dalam jam-jam tertentu dan dikaitkan dengan tujuan yang akan dicapai. Makanya saya pikir sejauh materi itu atau apa yang mau diajarkan itu adalah diintegrasikan sebagaimana dikatakan oleh Pak Jamal tadi, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Misalnya hari ini kita ingin mengajarkan tentang bagaimana tentang keluarga berencana. Tidak mesti ada pelajaran keluarga berencana tentunya, tapi di sana ada topik-topik yang bisa terkait dengan itu. Kemudian begitu juga tentang siaga bencana. Boleh saja kita ingin ajarkan tentang bencana, tapi di sana ada, di IPS ada, di IPA juga ada, di mana-mana bagaimana meletus, bagaimana banjir terjadi, itu kan juga bencana. Makanya itu yang sebenarnya yang harus dipahami, bahwa tidak wajib harus menambah jam pelajaran. Jadi bagaimana yang terjadi selama ini adalah kita belajar tidak kontekstual. Jadi selalu menghafal buku teks, kemudian anak harus baca itu, padahal yang dimaksudkannya adalah sesuai dengan topik. Hari ini kita sedang berbicara tentang topik tentang banjir. Pada saat itu kita terus akan secara kontekstual menceritakan apa penyebab banjir, bagaimana mengatasi, bagaimana anak-anak itu harus berbuat, dan seterusnya. Begitu juga mata pelajaran. Makanya saya pikir tidak perlu khawatir kita. Justru kekurangan kita selama ini adalah ketidakmampuan kita, karena pengetahuan kita terbatas, untuk mengintegrasikan topik-topik itu dalam mata pelajaran tertentu. Itu yang kelemahan kita. Makanya saya pikir langkah yang ditempuh sekarang adalah bagaimana supaya guru-guru itu tahu di mana mengintegrasikannya, termasuklah menyiapkan buku-buku petunjuk mungkin untuk mereka, di mana harus masuk. Sama dengan bagaimana kalau midlay, kita lihat kesenian ada midlaynya, di kapan orang yang bersilih ganti, silih berganti akan masuk, kemudian dia akan sedang orang rapai bisa masuk orang yang debusnya, kemudian bisa masuk yang lain. Itu adalah skenario yang sudah harus diatur. Itu yang selama ini kurang kita pahami, makanya saya pikir nggak jadi masalah tentang tambahan-tambahan itu. Yang penting bagaimana kemampuan kita memadukan pelajaran-pelajaran itu dalam berbagai topik yang ada. Oke, baik Pak Anas, saya kembali ke Pak Jamal lagi. Pak Jamal, ini saya dengar-dengar programnya sudah mau selesai Pak Jamal ya. Ini keberhasilannya sejauh mana? Di samping ada harapan untuk dilanjutkan lagi ini, karena sejumlah kabupaten ini sebagian besar kalau saya tidak salah yang untuk SD ini belum tersentuh lagi Pak Jamal. Gimana keberhasilan yang sudah? Saya pikir begini, persoalan keberhasilan kan kalau kita lihat diukur dari mana, tentu diukur dari sejauh mana perjalanan kegiatan ini sudah dilakukan. Tetapi juga tidak terlepas bahwa masyarakat juga punya motivasi lain. Sebelum waktu, pasca, dan mungkin setelah tsunami ini terjadi. Sangat melekat dalam ingatan masyarakat, saya pikir, dibandingkan dengan musibah-musibah lain di Indonesia. Walaupun ada gunung meletus dan sebagainya, termasuk bukan hanya saja Aceh. Jadi iktibar ini juga diambil oleh semua benua di Indonesia, di dunia barangkali. Maka bagi Aceh kalau tidak mengingat kondisi ini juga terlalu nakal. Ada dua hal yang barangkali. Ada keberhasilan akibat sebuah kejadian ini yang dirasakan oleh masyarakat beberapa tahun yang lalu, malah terulang kemarin di sekitar April tanggal 11 kalau tidak salah saya, 8,5 dan 8,2 itu. Nah, ditambah dengan apa yang kita lakukan, UNDP bekerjasama dengan Distrik Aceh untuk memberikan sebuah penguatan bagaimana mekanisme ingatan itu harus dilakukan secara agak praktis begitu. Nah, secara angka dapat kita lihat begini, SD itu lebih duluan, disusul oleh SMP, kemudian barangkali hari ini sedang dilakukan tindak lanjut ke SMA. Nah, secara kualitas itu lebih bagus, lebih sudah optimal di SD, di SMP sedang, di SMA-nya
ini di penghujung. Secara angka bahwa kabupaten kota yang dilaksanakan kegiatan ini hanya 10 kabupaten kota dari 23 kabupaten kota barangkali. Ini secara angka kita lihat. Nah, kita ingin ukur keberhasilan secara kuantitas. Mungkin ada yang pro kontra terhadap angka. Tetapi kita lepas dari angka ini, yang kita lihat adalah secara perubahan perilaku. Betul, behavior ya? Iya, behaviornya. Apakah di sekolah atau di masyarakat? Yang jelas menurut kita lihat, kalau kejadian tsunami itu orang hampir nggak tahu mau lari kemana. Betul. Ya, ada yang lari malah ke pusat gempanya, ya, bukan menjauh justru mendekat dan sebagainya. Tetapi beberapa kejadian itu memberikan behavior yang sudah berubah. Itu orang sudah tahu lari kemana. Termasuk kejadian kemarin pada April itu dengan skala Richter yang sangat tinggi barangkali setelah gempa kemarin. Dan kembar lagi ya? Iya, kembar lagi. Susulannya tidak jauh bedanya. Beda tipis. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya lihat masyarakat terarah. Mau lari kemana terarah. Termasuk saya kejadian di sekolah ini sebuah kejadian sedang rapat. Begitu anak-anak masih belajar. Tapi insya Allah anak-anak berhasil kita evakuasi ke daerah Matai sampai ke atas. Dengan prosedur-prosedur yang barangkali teringat juga dengan pembelajaran yang sedang kita lakukan. Jadi insya Allah mudah-mudahan secara perilaku saya katakan ini sudah sangat bagus. Nah, terkait dengan bagaimana ini sudah di penghujung kegiatan ini. Nah, tentu untuk memperbaiki mekanisme bagaimana bisa diberikan kepada lebih optimal kepada jenjang-jenjang sekolah termasuk kepada masyarakat umumnya. Ini kita berharap memang pekerjaan ini belum selesai. Belum tuntas. Secara mekanisme kelembagaan di sekolah, di unit kerja di sekolah misalnya, hari ini di SMP itu sudah batas bagaimana imbas yang harus diberikan kepada sekolah-sekolah. Di sekolah inti sudah barangkali. Dengan orang-orang tertentu sudah. Tapi mengimbaskan kepada guru-guru melanjutkan kepada anak, ini yang masih kurang. Nah, tentu kita berharap bahwa kalau ini terputus, itu sesuatu yang belum happy ending. Jadi saya pikir begitu. Dan mudah-mudahan harapan kita untuk jangka panjang jangan sampai bad ending gitu. Menjadi akhir yang tidak baik. Dan tentunya dengan setting seperti sekarang ini di pengintegrasian ke dalam kurikulum ini akan menyebabkan ada sustainability di sini ya Pak ya, ada keberlanjutan harapan kita. Ya kalaupun mungkin pihak donor tidak lagi misalnya, mudah-mudahan masih melanjutkan karena sepertinya masih agak tanggung ini ya. Mudah-mudahan jangka panjang dapat dilanjutkan lagi oleh pihak yang lain ini. Bagaimana Pak Jamal? Saya berharap begini. Gimana Pak Jamal? Memang sebuah lembaga NGO atau pihak ketiga lah yang memberikan funding kepada kita itu tidak serta-merta bahwa ini terus-menerus begitu. Tapi ini sebuah katalisator yang diberikan dengan bukti-bukti atau penampakan yang sudah diatur ya, yang sudah berdampak. Hendaknya misalnya mungkin melalui Pak Anas nanti, Pak sekarang dan juga sebagai nanti tokoh gitu. Sebagai tokoh di pendidikan, kita berharap ini ada sebuah kebijakan atau regulasi kabupaten, regulasi provinsi. Tentu akan turun ke kabupaten kota karena saya lihat regulasi ini sangat penting bagi kabupaten kota atau bagi bupati dan wali kota beserta lembaga lain untuk melihat bagaimana dasar hukum ini. Apakah menganggarkan biaya dan sebagainya sangat tergantung pada kanun dan sebagainya. Jadi kita berharap terlepas dari ini kepentingan ini kita rasakan bukan dipaksakan tetapi memang butuh gitu ya.